Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing utama Bapak Profesor Insinyur Widodo MSc PhD dan dosen pembimbing pendamping Ibu Profesor Insinyur Nani Sutewati MSc PhD. Yang saya hormati Ibu Insinyur Enta Indoria Sukarjo MP sebagai dosen penelaah 1 dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Anopri MS sebagai dosen penelaah 2. Langsung saja saya akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Pengaruh Jarak Tanam dan Jenis Mulsa Organik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Manis. Pendahuluan, produksi tanaman jagung manis mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor kesuburan tanah, dan peranan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas jagung manis. Salah satunya adalah dengan pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam bertujuan untuk memaju laju fotosintesis dan untuk mengurangi pertumbuhan gulma. Selain pengaturan jarak tanam dapat juga dilakukan dengan penggunaan jenis mulsa. Penggunaan jenis mulsa itu bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi pertumbuhan gulma. Tujuan penelitian saya yang pertama untuk menjelaskan interaksi jarak tanam dan jenis mulsa organik pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Yang kedua, untuk menentukan jarak tanam yang tepat pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Dan yang ketiga itu untuk menentukan jenis mulsa yang paling baik pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Pelaksanaan penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2019. Telah dilaksanakan penelitian di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepayang dan di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan adalah rancangan RAKL atau rancangan acak kelompok lengkap yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah jenis mulsa organik yang terdiri dari M0 tanpa mulsa, M1 mulsa sekam kopi, dan M2 mulsa sekam padi. Faktor kedua adalah faktor jarak tanam yang terdiri dari J1 75 x 20 cm, J2 75 x 25 cm, dan J3 75 x 30 cm. Dari kedua perlakuan tersebut diperoleh 9 kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan diulang 3 kali sehingga diperoleh 27 petakan. Tahapan penelitian saya yang pertama itu adalah persiapan lahan, pembuatan petakan, pembuatan jarak dan lubang tanam, penanaman, pemberian pupuk, pemberian mulsa, perawatan, pengamatan, dan pemanenan. Variabel pengamatan yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, tingkat hijauan daun, bobot berangkasan basah, bobot berangkasan kering, jumlah tongkol per tanaman, panjang tongkol per tanaman, dan bobot tongkol per tanaman. Variabel penunjang. Variabel penunjang itu yang pertama, kelembapan tanah, curah hujan, dan suhu tanah. Analisis data menggunakan ANAFA taraf 5%. Apabila berbeda nyata, maka akan dilakukan dengan uji lanjut menggunakan uji lanjut PNT. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum penelitian saya itu selama penelitian terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan tanaman. Faktor pertama adalah cuaca, seperti musim kemarau yang cukup panjang sehingga tanaman memerlukan air yang cukup banyak. Faktor kedua adalah organisme pengganggu tanaman atau OPT. Hama yang menyerang tanaman jagung selama pertumbuhan cukup beragam seperti ulat, belalang, kumbang koksit, dan kepik, lalat, penggerek batang, dan daun. Di tabel 1 itu ada ringkasan rekapitulasi hasil uji ANAFA. Dari tabel 1 itu menunjukkan jenis mulsa organik berpengaruh nyata terhadap variabel pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah daun, serta terhadap variabel hasil seperti bobot segar akar, bobot segar batang, bobot segar daun, bobot kering batang, bobot kering daun, dan kelembapan tanah. Perlakuan pada jarak tanam tidak berpengaruh terhadap semua variabel yang diamati kecuali bobot segar akar. Pengaruh jenis mulsa di tabel 2 itu menunjukkan jenis mulsa tidak berpengaruh terhadap variabel diameter batang, namun berpengaruh terhadap variabel tinggi tanaman, jumlah daun, dan tingkat hijauan daun. Di tabel 3 itu pengaruh jenis mulsa terhadap variabel hasil tanaman jagung manis. Di tabel 3 menunjukkan jenis mulsa berpengaruh nyata terhadap berat segar akar, berat segar batang, berat kering batang, berat segar daun, dan berat kering daun. Namun jenis mulsa tidak berpengaruh terhadap berat kering akar. Hal ini diduga karena menggunakan mulsa memberikan pengaruh pada berat rangkasan tanaman jagung manis. Di tabel 4 itu pengaruh jenis mulsa terhadap variabel hasil tanaman jagung manis. Di tabel 4 itu
menyatakan bahwa jenis mulsa organik tidak berpengaruh terhadap jumlah tongkol, panjang tongkol, berat tongkol berkelobot, dan berat tongkol tanpa kelobot. Tetapi jenis mulsa sekam kopi memiliki jumlah tongkol dan berat tongkol tanpa kelobot lebih tinggi daripada sekam padi dan tanpa mulsa. Sedangkan panjang tongkol dan berat tongkol tertinggi adalah jenis mulsa sekam padi. Yang selanjutnya itu pengaruh jarak tanam. Pengaruh jarak tanam pada tabel ke-6 itu menunjukkan bahwa jarak tanam tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan tingkat hijauan daun, tetapi tinggi tanaman dan jumlah daun pada jarak tanam J1 75 x 20 cm sebesar 94,59 cm adalah hasil tertinggi. Jarak tanam J2 75 cm dikali dengan 25 cm itu memiliki hasil tertinggi dan diameter batangnya yaitu 24,07 cm. Sedangkan pada tingkat hijauan daun tertinggi adalah jarak tanam J3 75 cm dikali 30 cm. Di tabel 7 itu pengaruh jarak tanam terhadap jagung manis itu menunjukkan adanya pengaruh jarak tanam terhadap berat segar akar dengan penggunaan jarak tanam yang cukup rapat 75 x 20 cm sudah mampu menghasilkan berat segar akar tertinggi. Lalu jarak tanam tidak berpengaruh terhadap berat kering akar, berat segar batang, berat kering batang, berat segar daun, dan berat kering daun. Di tabel 8 itu pengaruh jarak tanam terhadap hasil tanaman jagung manis itu menunjukkan perlakuan jarak tanam tidak berpengaruh terhadap semua probel hasil. Kesimpulan, langsung saja yang pertama itu pada penelitian ini tidak ada interaksi antara jarak tanam dan pemberian jenis mulsa organik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Yang kedua, jenis jarak tanam itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Dan yang ketiga itu jenis mulsa organik itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis. Namun mulsa kulit kopi berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan tingkat hijauan daun. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan jenis mulsa organik sekam padi dan kopi serta jarak tanam yang tepat pada tanaman jagung manis pada waktu musim penghujan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.